Pas aku nyelam ya namanya nyelam malam hari pak. Aku kaget kayak ada muka sekarang tuh di depan aku. Nah aku langsung naik ke atas kan. Terus nah tapi pas aku lihat udah pada naik. Halo guys, selamat datang di Cerita di Balik Tirai. Kali ini akan melanjutkan cerita sebelumnya. Saya bareng Taufik lagi. Itu bisa dikenalkan juga lagi Pak. Halo, saya Taufik. Jadi dari cerita selanjutnya ini Pak, mungkin dari villa yang kemarin, yang itu yang tidak nyata saya. Nah, ada ya udah selama beberapa bulan saya juga belum nggak ngerasain apapun lah gitu. Udah balik happy, semangat gitu. Mungkin yang tahu dari cerita next sebelumnya itu aku ya ngeliat di villa Pak, yang di kolam itu. Nah, waktu kecil ya itu masih kecil lah Pak, hitungannya lah ya. Kita masih SMP gitu. Pas malam-malam ya namanya anak sekolah ya, lagi libur sekolah, mungkin lagi asik-asiknya main tuh masa itu. Kita main Benteng Takeshi. Nah saat main Benteng Takeshi itu mungkin udah di 4 bulan yang lalu setelah kejadian yang di villa itu. Kebetulan lagi libur, kita main Benteng Takeshi ya bareng teman karena diajakin. Mungkin itu saya jelasin di maghrib mungkin Pak, maghrib ya isya sampai malam. Nah setelah main Benteng Takeshi itu saya main petak umpet Pak. Nah salahnya itu udah tengah malam lah Pak, jatuhnya untuk anak-anak jam 9 ke atas lah. Nah, pada saat main petak umpet yang lain pada mencar lah untuk umpet masing-masing gitu. Nah saya memilih untuk umpet di atas pohon Pak. Nah mungkin ada penggambarannya, mungkin saya jelaskan. Di atas pohon itu jadi di tengah-tengah perumahan itu ada lapangan. Mungkin pada umumnya ya rumah-rumah perumahan pada umumnya pasti ada lapangan untuk bermain anak lah. Gede nggak? Cukup lah untuk main futsal apa bola futsal gitu, tapi outdoor gitu. Nah di samping-sampingnya ya ditanamin pohon-pohon gede. Dan kebetulan tetangga ada yang punya rumah pohon. Emang udah biasa kita tempatin karena itu untuk umum sih Pak. Nah pada saat itu ya balik lagi nih Pak, penggambarannya itu saya ngumpet di atas rumah pohon itu lebih tepatnya. Nah, di rumah pohon itu emang sebenarnya ada pintunya. Nah, saya masuklah ke situ dan saya di balik pintu itu kayak ngintip-ngintip aja gitu. Nah, setelah beberapa lama mungkin yang penjaganya nyari-nyari, udah seling 10 menitan lah. Saya keluar aja gitu karena hawanya udah nggak enak juga. Saya ngerasa udah nggak enak. Tapi saya nggak berpikir macam-macam sih pas sebelumnya. Tapi ya balik lagi pas saya mau turun, ternyata ada orang yang kayak nyentuh saya gitu. Sedangkan saya ngumpet di situ sendirian Pak. Nah, teman-teman saya nggak ada yang di rumah pohon itu, mungkin ada yang balik ke rumah, ngumpet di rumah gitu. Nah, saya bos kebetulan saya sendiri di situ. Ya, saya nengok ke belakang tuh Pak itu. Pada waktu itu saya nengok ke belakang, pas saya lihat tuh ya ada sosok ya kayak perempuan tapi nggak perempuan. Iya berwujud manusia gitu kayak. Lah padahal gue sendiri di situ. Kaget tuh di situ waktu kecil. Ya udah lari lah ngibrit. Nah setelah beberapa waktu mungkin setelah kejadian itu saya terjalin sakit Pak. Nah saya juga bingung tuh. Mungkin karena berpikirnya masih kecil, berpikirnya ini karena kecapean. Nah, pada pas itu saya ya sempat demam terus udah selang beberapa hari. Nah, saya udah sembuh kesehatan tuh Pak. Tapi pada setiap maghrib itu kaki saya sakit yang nggak jelas gitu Pak. Susah digerakin gitu. Berat lah ya. Iya berat. Kayak mungkin dalam akal sehat ya mungkin ini penyakit kecapean atau apa begitu. Tapi logikanya pas ngobrol ke orang tua tahu, coba dibawa ke orang pintar mungkin. Orang pintar seperti kayak Pak Ustadz mungkin Pak yang bisa saya jelaskan. Jadi pada saat itu dibawalah ke Pak Ustadz. Bukan dibawa sih, lebih tepatnya kita manggil Pak Ustadz. Untuk manggil ke rumah. Iya, ke rumah. Ya mediasi biasa ngobrol kenapa. Nah pas dijelasin sama Ustadz tersebut, ternyata itu ya yang di villa itu ngikut aku. Tapi selama 4 bulan itu aku pun gak sadar gitu kayak. Dan dia gak ngeganggu sama sekali gitu. Pada waktu pas main takut aja dia pengen mungkin nongolin kayak gua ada lo di sini kayak gitu. Yang saya kira ternyata aku kira tuh penunggu situ, ternyata bukan. Ternyata itu bukan orang sih, makhluk yang sama yang aku lihat di kolam pada waktu itu. Nah, dari cerita situ ya udahlah. Ya, aku ya karena
mungkin bahasanya ruqyah ya kalau dalam Islam ya Pak ya. Betul. Nah jadi Pak Ustadz itu ngasih lihat aku gitu kayak, oh ini loh tampaknya. Yang dilihatin tuh, yang awalnya aku cuma ngeliat muka, lihat poster. Nah, ini dilihatin. Iya, akhirnya dilihatin. Sama dia dibuka gitu ya? Iya betul, dibuka. Entahlah itu apa mata batin atau IndiHome, nggak kenal mungkin bisa disebutnya itu. Nah, selang dari situ ya mata batinku terbuka. Hanya mungkin ya tema dari sini adalah mata batinku yang terbuka. Nah, Iya. tapi nggak selang berapa lama kok itu balik lagi, tertutup kembali. Dan aku nggak bisa ngeliat yang kayak gitu lagi. Betul. Mungkin dari cerita itu ada banyak banget sih Pak sebenarnya pengalaman juga yang nyata gitu diceritakan. Ya mungkin yang dialami oleh kakakku yang secara langsung dilihat oleh aku. Tapi mungkin akan di next episode-nya. Dan mungkin Bapak dari cerita kayak gini mungkin ada pengalaman lagi Pak? Sama. Ya ada beberapa juga sih yang sama juga ya kayak gitu. Artinya ponakan kalau saya sih. Oh Bapak mana? Saya sendiri nggak tahu juga awal-awal gitu. Maksudnya ketika kita berlibur, bukan berlibur sih ya, jalan-jalan sore lah ya. Iya. Nah itu hari Minggu lah kita makan. Nah di danau lah bahasanya danau. Nah danau itu tuh memang banyak orang gitu, banyak orang yang datang ke situ, keluarga semuanya. Nah menjelang maghrib semua udah pada pulang, tinggal berapa gelintir orang deh, termasuk kita di situ. Nah bener-bener pas azan baru kita pulang. Nah nggak taunya ponakan umur ya SD kelas 2 lah ya, perempuan. Oh SD kelas 2. Nah nangis mulu tuh sepanjang jalan sampai ke rumah, sampai jam 12 malam. Sampai jam 12 malam ya betul. Sampai jam 12 malam, nah, akhirnya ya kita nggak tahu apa-apa ya, panggil kayak gitu tadi. Pak Ustadz lah ya. Iya orang ngerti lah Pak ya dengan itu. Nah Tapi ternyata tujuan Bapak sampai tengah malam di danau itu, sampai malam kita sampai maghrib itu apa Pak? memang kita memakan kan, maksudnya emang udahlah kan kita datangnya sore, maksudnya nggak buru-buru gitu. Terus ya kita pulang pas maghrib. Karena datangnya ya jam 4-an lewat gitulah. Jadi kita kan waktunya nggak banyak, cuman ya udahlah nikmatin dulu. Nah pas maghrib itu pulang, ini ponakan kok nangis mulu, nangisnya itu nggak karuan dia. Jadi intinya nangisnya itu benar-benar berontak kayak gimana gitu. Kayak bukan nangis anak kecil pada umumnya lah Pak, yang tantrum gitu. Nah sepupu saya ngomong yang bahasa yang ya ibunya gitu. Dia bilang ini kayaknya kemasukan deh gitu, bahasanya gitu, kesambet ya nih dari danau tadi tuh gitu. Nah kita panggil lah bahasanya Pak Ustadz gitu yang di situ daerah situ lah. Bener ternyata ini ada yang ikut si bocah ini nih katanya. Nah yang ikut ini orangnya begini-begini tapi dari pinggir danau. Oh dia nggak tahu kita habis dari danau gitu. Oh dia tahu tapi dia ngasih tahu. Iya ini dari danau. Wah kok dia tahu gitu loh. Berarti kan emang dia ngelihat lah bahasanya gitu ya. Nah ngerasa atau melihat dan akhirnya dikasih tahu, kemudian dibacain doa pakai air putih diminumin, dia ini tidur tuh hilang gitu loh. Oh gini tidur sendiri gitu Pak? Iya anak itu tidur, ponakan saya itu tidur karena mungkin kecapean juga ya. Nah besoknya dia nggak sadar, kamu kenapa gini ditanya, kenapa emang kenapa? Enggak sih nggak kenapa-napa gitu. Berarti kan si jasad ini kayak bahasanya dikendarai ya. Iya betul. Kayak dikendarai sampai betul. Nah dianya karena masih kecil dia nggak sadar kalau dia itu begitu gitu. Nah itu sih samaan mirip-mirip ya. Iya hampir-hampir mirip ya Pak. Saya juga, tapi yang mungkin membedakannya saya mungkin butuh jangka waktu lagi untuk ketemu. Ya untuk diliatin lagi nih si makhluk ini gitu. Betul. Ngapain aja selama 3 bulan itu Pak, saya juga bingung. Iya. Kalau cowok ngikutin aja gitu. Artinya enggak kan ada kalau saya sih gini, kayak rumah gitu aja. Ketika dia betah di rumah, seseorang betah di rumah, dia nggak akan kemana-mana. Kalaupun pergi ya balik lagi ke rumah itu gitu. Maksudnya jasad kita, diri kita ini bisa jadi rumah dari makhluk-makhluk seperti itu gitu. Nah makanya ada kesimpulan saya itu ada sifat-sifat yang lainnya kita, yang tadinya nggak ada di kita jadi ada di kita. Misalnya kita orangnya biasa nggak pemarah jadi pemarah, guring-guringan lah sering gitu. Terus kadang-kadang ya suka
minder, takut dan sebagainya. Oh itu karena efek mungkin dari si Cuman ini, itu, Pak. iya, kadang ada bisikan, ada pikiran dan sebagainya. Nah seperti itu yang akhirnya membuat orang yang ditumpangi itu jadi seperti itu gitu. Marah. Betul. Nah intinya ke sana. Karena kan menurut saya ini belajar dari pemahaman ya, dari Al-Quran dan ini, karena manusia itu tubuhnya ada dua, Oh, jasmani, ruhani. Nah, bahasa ruhani ini kan yang mengisi di dalam gitu ya. Si jasmani ini nggak akan punya apa-apa kalau nggak ada ruhani. Nah, bahasanya nyawa atau ruh dah di situ. Nah, atau jiwa gitu. Nah, ketika jiwa ini bahasanya hidup di dalam tubuh, maka si tubuhnya akan hidup. Tapi kalau jiwanya meninggalkan tubuh, ya si tubuh ini mati gitu loh. Bener nggak? iya betul. Nah, si jiwa ini yang disebut si hidup itu, yang hidup sendiri itu ya si jiwa. Si jiwa itu. Makanya ketika jiwa-jiwa ini dalam kehidupan di dunia ini, maaf ya sebelum dia meninggal dia gimana, terus kemudian sebelum waktu dia memperbaiki, ternyata udah habis waktunya, Betul. waktu hidupnya. Nah si jiwa ini akan Ditarik kembali. bahasanya Apa ini? akan berjalan lagi dan dia harus memperbaiki gitu loh. Nah makanya ada bahasanya siksaan itu ya seperti itu. Baik-baik. Paham saya. Nah, jadi balasan itu seperti itu. Kalau dia nggak di dunia ini ya di alam selanjutnya gitu dibalasnya. Berarti si jiwa roh ini kita loh yang ternyata misalnya masuk neraka atau surga gitu. Betul, si jiwa. Nah kalau ruh ini di Al-Quran dia akan kembali kepada pemiliknya Allah. Jadi si ruh ini murni ya. Tapi kalau jiwa ini ya bahasanya kalau ruh itu kayak rumahnya lah, kumpulan intinya lah. Nah si jiwa ini kan yang kita punya hawa nafsu, itu si jiwa itu. Jadi dia yang akan bertanggung jawab. Makanya si tubuh ini dibawa sama si jiwa itu. Kita ngelakukan apapun, si jiwa ini yang punya pengaruhnya. Nah, gitu. Makanya kalau misalnya kita ada anak-anak kecil yang kayak gitu-gitu, itu si jiwa itu lagi nyari kesempurnaan. Maksudnya dia harus bagaimana. Tapi apakah mungkin Pak misalkan satu jiwa tuh memiliki dua roh gitu? Maksudnya roh dia sama roh lain? Satu enggak, bahasanya kan gini tubuh. Nah si jiwa ini dia akan si badan ini akan dimasukin si jiwa itu. Berarti Nah, kalau misalkan yang kesurupan gitu sama. Jadi bukan kesurupan. Bahasa kesurupan tuh gini. Misalnya nih rumah kan ada berapa orang di dalamnya. Penggambaran logikanya gitu aja. Misalnya satu rumah misalnya ada kakak, ada adik, ada ibu, ada ayah. Nah, bahasanya ini rumah ini sebenarnya punya si ibu misalnya. Tapi ternyata ada anaknya. Nah, si anak-anaknya ini bahasanya inilah ya, logikanya biar kita lebih mudah gitu. Iya, lebih mudah. Nah, si pemilik rumah ini ditumpangin gitu. Sama kayak kendaraan, bahasanya kendaraan itu mobil lah. Iya. Nah, bodi mobil itu jasad. Benar nggak? Betul. Nah, mesinnya itu ruh. Kuncinya itu bahasanya dia nyalain kuncinya itu ruh. Nah, yang nyetir ini si jiwa. Nah, jadi yang sekarang saya tanya, ketika si mobil ini nabrak atau mungkin nyenggol orang, yang disalahin siapa? Bodi mobilnya kah? Mobilnya? Yang nyetir dong. Iya. Nah, si jiwa ini minta jawab. Gitu loh. Ini logikanya. Iya. Nah, tiba-tiba misalnya dia lagi jalan kemana gitu, ada orang numpang. Nah, ditumpangin dah sama dia. Suruh masuk. Nah, ketika si yang menumpang ini ngomong, saya mau ke situ, dia ikutin, diantar. Berarti kan ngikutin dong si yang nyetir ini. Nah, yang bahayanya ternyata malah yang menumpang ini ada maksud jahat, ada maksud apa. Nah, penggambarannya gitu aja. Ternyata dia malah gampang seperti itu. Iya, diarahin malah tersesat. Atau malah dianya yang nyetir. Lu capek ya? Sini gantian gue yang nyetir. Wah, itu yang lebih berat ya. Si tubuhnya dikendarain jadinya gitu. Nah, itu analogi. Jadi supaya kita bisa lebih paham lagi. Sederhana. Nah, kalaupun misalnya ini badan ini rusak, masa si badan yang disalahin kan nggak mungkin. Nah, itu. Karena nyetir kan Pak betul. Yang nyetirnya ini. Tapi dari beberapa cerita dari Bapak tadi dan logika Bapak masuk akal juga sih. Ini saya ada pengalaman selanjutnya yang bisa akan ditampilkan ntar di next episode, pengalaman kakak saya dari kisah nyatanya, dan
saya yang lihat langsung juga, saya juga yang alami. Kita ya, kakak saya emang benar-benar yang punya kepribadian ganda lah. Nah itu istilahnya. karena Kalau bisa disebut logikanya. jadi gini, kalau dia posisinya oke, ini sekilas aja ya. Kadang-kadang yang benernya nih, kita yang benernya itu di depan. Kadang-kadang kalau dia udah di situ, di tubuh kita nih, dan lama dia di situ, dia akan di depan. Nah itu yang kadang-kadang kita, orang lain di sekitarnya ngeliat, oh aneh sih nih orang ini begini. Orang baik banget. Nah, Tapi betul. kalau marah kayak lepas, Kalau marah parah lepas gitu. kendali. Nah ini siapa ini dia? Nah ini di depan tuh biasanya. Nah kalau yang kita lagi baik-baik aja, lurus-lurus aja, ya kitanya yang di depan. Kondisinya itu sih. Segini aja Bu, dari cerita selanjutnya mungkin bisa menonton next episode di episode per week besok atau mungkin di 2 minggu ke depan. Ya kita nantikan aja. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih sudah menyaksikan. Oke, baik. Jangan lupa bahwa kamu tidak benar-benar sendirian.